Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, senang sekali saya Eva Yunizar dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan. Apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga puasa dan amal kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini insya Allah kita akan mengkaji bersama pemikiran ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nasoihul Ibad. Dan untuk membahasnya tentunya sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kiai kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami harapkan tentunya pemirsa Anda juga sehat walafiat. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah Kiai, untuk bahasan kita pertama pada kali ini adalah kita akan membahas nasihat dari 3 perkara dari kisah Sayyidina Ali ya Kiai ya. Ini soal Islam, ketaatan dan kematian. Yang pertama ini soal Islam. Sayyidina Ali berkata, di antara kenikmatan dunia, cukuplah bagimu kenikmatan Islam. Nah, ini apa maksudnya Kiai? Apa yang dimaksud kenikmatan Islam dalam nasihat ini? Mbak Eva, nikmat itu kan sesuatu yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Itu adalah hakikat daripada kenikmatan. Saya ketika makan misalnya di restoran, itu nikmat. Ketiga ingat makanannya. Tapi kalau ingat harga dan bayarnya, bisa jadi nanti nikmatnya ini akan berkurang kan. Itu sejatinya semua yang ada di dunia ini Mbak Eva, itu kan mengandung konsekuensi. Saya diberi harta, itu terkesan menjadi satu kenikmatan. Tetapi harta itu ketika ada di tangan saya, kan saya memiliki konsekuensi hukum. Dari mana harta itu saya dapat? Kemana harta itu saya gunakan. Artinya semua yang saya terima di dunia ini itu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, kenikmatan yang paling nikmat itu sejatinya adalah Islam. Kenapa? Dengan adanya Islam Mbak Eva, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Seandainya tidak ada Islam, kita mungkin sudah tidak tenang hidup ini Mbak Eva. Mbak Eva punya suami, saya punya istri. Seandainya nih Mbak Eva, tidak ada kenikmatan Islam, saya sudah nggak bisa tidur kan. Karena di situ tidak ada hukumnya zina. Pasangan kita keluar kemanapun, itu bukan persoalan kesetiaan dan cinta. Tetapi kesetiaan dan cinta ini, itu bisa mendatangkan rasa ketentraman. Itu karena agama kan. Ketika saya bepergian, istri saya itu punya prasangka yang baik kepada saya. Masa iya sih suami saya yang sarungan itu akan main-main, kan begitu. Nah tetapi itu akan menentramkan ketika istri saya merasa suami saya tidak berani bermacam-macam kepada agamanya. Maka agama itu kan menjadi puncak daripada kenikmatan buat kita. Kita punya harta misalnya Mbak Eva ya, di tengah persoalan hukum yang hari ini kadang-kadang ada orang mencuri kecil hukumannya berat, ada orang mencuri besar tapi hukumannya ringan. Sejatinya Mbak Eva, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu kan bukan karena pidana yang akan kita hadapi, tetapi sejatinya karena saya tahu selama apapun saya berada di penjara, itu sejatinya kan tidak kemudian menjadi apa yang saya ambil itu halal kan. Misalnya nauzubillah ini ya, saya menjadi seorang pejabat kemudian mengambil uang rakyat melalui korupsi APBN dan sebagainya. Kemudian oleh tipikor saya dihukum 10 tahun penjara akibat saya mengambil uang 100 miliar. Pertanyaannya, seandainya Mbak Eva 10 tahun penjara itu menghapus dosa 100 miliar, mungkin ada orang loh yang memilih 100 miliar di penjara daripada tidak di penjara, tidak punya apa-apa. Lihat nih. Nah artinya apa? Ketika kita tidak melakukan itu sejatinya kan karena keimanan kita, keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah. Sehingga itu yang menjamin ketentraman hidup kita. Sehingga saya bisa tidur nyenyak
Karena saya meyakini bahwa tetangga saya itu berislam. Ya. Dia tahu batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Seandainya bukan karena ini Mbak Eva, kita sudah kehilangan kenikmatan. Mungkin tidak ada orang yang merasa aman hidupnya. Mungkin tidak ada orang yang merasa tenang tidurnya. Kenapa? Karena boleh jadi kejahatan itu tidak menjadi sesuatu yang ditakuti kalau sebatas hanya berhadapan dengan hukuman duniawi. Maka di sini Islam itu menjadi kenikmatan. Di mana kenikmatan Islam misalnya? Islam itu mengajarkan kesabaran. Islam itu mengajarkan bahwa dunia itu baik, akhirat itu juga baik. Maka kalau harus dipertentangkan, maka saya harus menjaga akhirat saya. Ketika ada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan duniawi, misalnya rumahnya tidak bagus, pakaiannya tidak bagus, tapi dia beriman kepada Allah. Bahwa nanti kalau dia menjadi hamba Allah dalam arti yang sebenarnya, kebahagiaan, kekayaan, kenikmatan itu Allah janjikan di dalam apa ini? Surga. Maka ketika hidup di dunia, dia tidak merasa putus asa, dia tidak merasa cemas, dia tidak merasa juga rendah diri karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini itu dijanjikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akumulasi dari keyakinan kita ini yang kemudian dibahasakan dalam keislaman, ketundukan kepada Allah itu sejatinya puncak dari kenikmatan. Jadi mengapa itu akhirnya kenikmatan Islam itu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia ini ya yang saya katakan pada beberapa episode bahwa nasoihul ibad ini kan bicara hati, gitu loh. Bicara substansi, bicara hakikat. Ada banyak yang sesuatu yang terlihat nikmat, tapi nikmat itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ada bagian dari hidup ini yang terasa mengekang. Orang berislam itu kan dikekang Mbak Eva. Nggak boleh ini, harus itu. Iya kan? Nah, ketika kita merasa seperti ini, itu sejatinya kan kenikmatan. Karena tanpa itu, bisa jadi kita hidup ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Alhamdulillah ada kewajiban sholat kan. Ada remnya orang bermaksiat. Hari ini kita berpuasa. Itu kan seperti spasi dalam kehidupan. Spasi dalam hidup itu jarak Mbak Eva. Apa-apa tuh kalau nggak ada jaraknya, itu kan nggak jadi indah. Nah, dalam banyak syarat Islam, Islam itu kan puncak kenikmatannya karena kita diminta menjaga jarak. Ya, kita menjaga jarak dengan teh nih Mbak Eva. Kita nanti maghrib itu tahu loh nikmatnya nasi, nikmatnya minum itu gara-gara apa? Gara-gara keislaman kita. Seandainya semuanya menjadi boleh, saya juga tidak tahu apa masih ada kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia seandainya semua hukumnya itu menjadi bebas dan boleh. Ini sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Ali terkait dengan puncak kenikmatan itu adalah Islam. Nah, bagaimana kemudian seorang mukmin itu harus memaknai dan mengelola kenikmatan dunia Kiai agar kemudian tidak menodai kenikmatan Islam yang sejati itu. Itu kan yang dikatakan bahwa Islam itu Mbak Eva, itu kan mengajarkan keseimbangan. Doa aja seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Ada doa, saya meminta kebaikan dunia dan saya juga meminta kebaikan di akhirat. Konsep hidup dalam Islam wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dari semua yang Allah berikan kepadamu, itu tujuanmu adalah akhirat. Tapi walatan sanasibaka, jangan lupakan bagianmu minat dunia. Kalau saya hari ini dikaruniai oleh Allah nih pulang ke rumah bawa uang misalnya Mbak Eva 1 juta. Kemudian di tepi jalan saya melihat sate ayam yang harganya 50.000. Maka saya boleh. Walatan sanasibaka minat dunia. Tapi sate ini saya niatkan sesuai apa yang Islam ajarkan. Apa yang Islam ajarkan? Ini adalah bagian dari nafkah. Kewajiban saya memberi makan kepada anak istri saya. Kewajiban saya membahagiakan. Kan kalau saya pulang bawa sate, itu rasanya sambutan anak saya, itu pasti berbeda dengan kalau saya membawa singkong. Nah, ketika kita tahu bahwa semua yang saya lakukan ini, sejatinya motivasinya itu adalah agama, maka agama itu kan menjadi puncak kenikmatan, karena dia selalu mendorong apapun yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita bawa, itu ada frame agamanya yang mendatangkan pahala. Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan untuk nasihat di perkara berikutnya ya, Kiai ya. Soal ketaatan. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.